LL Dikti Wilayah 2 menegaskan bahwa dari 173 perguruan tinggi di wilayah kerjanya Universitas Indo Global Mandiri UIGM menjadi perhatian untuk didampingi mengingat UIGM sampai saat ini menunjukkan komitmen menjaga dan meningkatkan mutu. UIGM sudah terbukti dengan kualitas dan pelaksanaan konsistensi wisuda. Bukti nyata bahwa perguruan tinggi yang benar-benar komitmen adalah dalam penyelenggaraan wisuda. Dari 173 perguruan tinggi di wilayah LL Dikti Wilayah 2 bahwa perguruan tinggi yang memang benar bermutu. LL Dikti punya tugas pokok dan fungsi adalah meningkatkan mutu perguruan tinggi. Kami akan evaluasi. Hari ini kami hadiri wisuda UIGM ke-19 UIGM kami gadang-gadang untuk menuju perguruan tinggi unggul. Tidak serta-merta kami tunjuk namun untuk memenuhi itu minimal ada 4 unsur. Salah satu 173 itu belum ada satupun yang unggul maka salah satunya yang akan kami dampingi adalah UIGM. Mahasiswa, dibuktikan pada saat ini 322 wisudawan. Ini sangat memungkinkan sekali. Konsisten melaksanakan wisuda itulah indikasi bermutu. Selanjutnya, terkait SDM pada dosen senior di sini. Ada yang jadi asesor BAN dari UIGM itu juga bagian dari bukti. Ini tidak bisa dipungkiri lagi. Sudah luluskan dokter baru dan dalam waktu dekat akan ada yang menuju profesor. Selanjutnya, yang ketiga, sangat kami rasakan terkait institusi UIGM kami yakin adalah modal yang luar biasa. Institusi apabila perguruan tinggi itu di tingkat akreditasi dalam 1 tahun ada 6 prodi naik akreditasi dari baik jadi baik. Ini adalah bukti lagi, ujar Kepala Ildikti Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar, MSc diwakili Win Honaini, SH, MSI, Kepala Kelembagaan, saat sambutan pada wisuda 19 UIGM. Sabtu tanggal 6 Juli di Gedung Serbaguna Universitas IGM Kampus Burlian Graha IGM Palembang. Menurut Win, bahwa tracer studi adalah salah satu bentuk kebanggaan kepada alma mater. Proses pembelajaran yang baik di UIGM ini terbukti dengan pelaksanaan wisuda kali ini. Kerjasama dengan pemerintah juga baik, tambahnya. Sementara itu, Direktur PT Semen Baturaja Suherman Yahya yang pada kesempatan ini juga memberikan sambutan menyatakan bahwa sosok Rektor UIGM, Dr. Marzuki Ali adalah panutan yang dapat menjadi inspirasi para lulusan UIGM. Pak Marzuki pernah menjadi pimpinan di Semen Baturaja. Di Baturaja banyak belajar dari Pak Marzuki apa yang disampaikan mudah-mudahan jadi inspirasi para wisudawan. Saya sendiri sampai sekarang banyak belajar dari beliau. Bukan di depan beliau saja saat ini saya berkata demikian namun saya belajar banyak dari dia. Beliau sering menyampaikan dan saya hayati. Apa yang dikatakannya tadi dipelajari, dipraktekkan. Kalian terus dalam kehidupan sehari-hari harus komitmen dengan apa yang menjadi tujuan. Komit dengan kegiatan kita sehari-hari seperti tepat waktu, disiplin, gigih, jujur. Hampir 35 tahun sampai ke posisi ini artinya kesuksesan butuh waktu, kerja keras, tahan banting dan tidak pernah menyerah. Gagal dan jatuh bangun itu hal yang biasa. Tidak ada orang yang sukses tapi tidak pernah jatuh. Tidak ada. Pasti ada pengalaman-pengalaman. Di setiap pengalaman kita bisa belajar banyak. Hal yang menarik disampaikan Pak Rektor bahwa ada tantangan saat ini lebih berat dan perubahan lebih cepat artinya persaingan lebih ketat tapi di setiap tantangan kita harus optimis. Di setiap kesempatan pasti ada peluang. Sekarang banyak tantangan, saya yakin kalian para wisudawan bias buktikan Anda adalah generasi penerus bangsa, ujarnya. Rektor Universitas IGM, Dr. Haji Marzuki Ali dalam sambutannya berharap lulusan Universitas IGM harus memiliki karakter yang unggul dan bermoral serta mengedepankan sopan santun. Ia juga mengucapkan selamat baik secara pribadi dan Sivitas Akademika UIGM menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta wisuda yang telah berhasil menyelesaikan perkuliahan di UIGM, baik pada tingkat D3, S1 maupun S2.
Ia menyebut jika wisuda yang telah dilalui hari ini bukan akhir dari proses belajar. Namun ini merupakan awal dari perjalanan dalam menjalani kehidupan ke depan, menata masa depan yang lebih baik, sukses mewujudkan mimpi. Ilmu yang diperoleh melalui perkuliahan selama ini merupakan modal dasar dalam menjalani kehidupan di luar kampus. Tantangan dunia di luar kampus jauh lebih beragam dengan kualitas dan kuantitas serta tingkat kesulitannya, ujarnya. Saya diberi kesempatan pada saat itu Pak Marzuki nelpon untuk meminta saya mengasih sambutan. Terus terang aja ketika Pak Marzuki menyampaikan itu, saya sebenarnya menolak Pak, karena tidak ada yang lebih pantas untuk menyampaikan hal ini. Saya terus terang aja menyampaikan hal ini di depan guru saya. Mungkin Pak Marzuki tidak tahu bahwa saya belajar banyak dari beliau. Saya 2000 masuk Batu Raja, di Batu Raja Pak Marzuki mungkin di Palembang, tapi saya banyak belajar dari beliau. Makanya tadi setelah saya duduk, saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi wisudawan kita di sini. Karena saya sendiri belajar banyak. Sampai sekarang saya belajar dengan beliau. Saya menyampaikan ini bukan karena di depan Pak Marzuki, tidak. Karena saya belajar banyak. Belajar banyak hal dengan beliau, dan banyak hal-hal yang kita bisa ambil hikmahnya. Apalagi beliau sering menyampaikan speed di depan kita. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Marzuki itu benar-benar dihayati, dicamkan, dan jangan lupa terus dipraktekkan. Apa cara mempraktekannya? Kalian terus dalam kehidupan sehari-hari di rumah, misalnya tadi bilang rajin, tepat waktu. Komit nggak kalian dengan kegiatan-kegiatan kita? Itulah cara kita mempraktekkan, membiasakan dalam hal-hal yang disampaikan tadi. Karena saya melihat para wisadawan ini, wisudawan, para lulusan-lulusan terbaik, ini adalah tadi sampaikan ketika kita lulus. Saya sama dulu pernah kuliah hampir 35 tahun, meninggalkan bangku kuliah sampai ke posisi ini. Artinya apa yang tadi disampaikan, bahwa kesuksesan itu butuh waktu, butuh kerja keras, tahan banting, dan tidak pernah mengenal menyerah. Kegagalan itu jatuh bangun itu hal biasa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, jatuh bangun itu memang sesuatu hal biasa. Bukan pertanyaan klise, bukan pernyataan klise, tapi kita harus buktikan tidak ada orang yang sukses tidak pernah jatuh. Tidak ada orang yang sukses tidak pernah terjebak. Pasti ada pengalaman-pengalaman. Dan di setiap pengalaman-pengalaman itu kita bisa belajar banyak. Makanya tadi disampaikan hal menarik yang disampaikan oleh Pak Rektor. Dunia ini sekarang ini menghadapi tantangan. Dan tantangan mungkin 30 tahun yang lalu berbeda dengan tantangan saat ini. Tantangan saat ini lebih berat lagi, lebih intensif lagi, perubahan lebih cepat. Artinya apa? Persaingan juga lebih ketat. Tapi di setiap melihat tantangan, di setiap melihat perubahan, kita selalu harus punya optimisme bahwa di semua kesempatan itu pasti ada peluang. Saya lulus pada saat Indonesia krisis. Bisa dibayangkan ketika Indonesia krisis, banyak perusahaan-perusahaan pada saat itu kolaps. Sekarang pun dunianya banyak perubahan, banyak tantangan. Saya yakin yang tadi Gen Z, Gen milenial yang katanya sedikit rapuh, buktikan bahwa Anda adalah generasi penerus bangsa. Kalau di universitas tetangga itu Pak Rektor, kalau di wisuda 322 ini sudah tahun depan dekatnya lagi yang nanti wisuda. Nah ini bukti nyata contoh
bahwa perguruan tinggi yang benar-benar komitmen tentunya penyelenggara. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit menyampaikan kembali, mengulas tentang keberadaan perguruan tinggi LLDikti Wilayah 2 yang pada hari ini berjumlah 173. Kemarin ada satu SK keluar lagi di Kalianda itu, jadi kurang satu lagi Pak Rektor, jadi 172 perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang memang benar bermutu. Jadi LLDikti Wilayah 2 ini mempunyai tugas pokok dan fungsi. Di antaranya itu dari 11 tugas pokok dan fungsi itu salah satunya meningkatkan mutu perguruan tinggi. Jadi LLDikti Wilayah 2 akan mengevaluasi salah satu perguruan tinggi yang hari ini kebetulan kami hadiri, yang memang benar-benar kita gadang-gadang untuk menuju perguruan tinggi unggul. Nah ini tidak serta-merta kita tunjuk seperti itu Pak Rektor. Jadi kami di Wilayah 2 itu LLDikti itu ada beberapa bagian, tentunya untuk memenuhi itu minimal ada 4 unsur dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi. Tentunya untuk meningkatkan mutu di IKU yang salah satu IKU perguruan salah satu IKU daripada LLDikti Wilayah itu Wilayah 2 yaitu perguruan tinggi unggul, yang sampai saat ini Bapak dan Ibu sekalian dari 172 itu ada satu perguruan. Maka salah satu perguruan tinggi yang kami akan dampingi diantaranya salah satunya adalah BGM. Kenapa seperti itu Bapak dan Ibu sekalian? Jadi 4 unsur diantaranya yang pertama mahasiswa. Ini dibuktikan pada hari ini. Kita telah mewisuda kembali 322, insya Allah di Desember nanti akan wisuda. Ini sangat memenuhi sekali Pak Rektor. Jadi kalau perguruan tinggi tahun ini mewisuda, tahun depan tidak, nah itu perguruan tingginya saya yakin akan berat. Karena unsur yang pertama sekali memang adalah unsur mahasiswa. Yang kedua tadi disampaikan juga oleh Pak Rektor berkait dengan SDM. SDM, para dosen-dosen senior di sini saya lihat dan kami selalu ikuti Pak Rektor. Baru-baru ini juga ada yang terjadi menjadi asesor Pak Kadis ya, Pak Budi, juga senior Ayunda saya, Ayunda Luis Martisa, Ayunda saya juga. Nah jadi ini tidak bisa Pak dipungkiri lagi, ini nyata. Yang tahu meluluskan dokter-dokter yang baru, dan insya Allah dalam waktu dekat ini telah diajukan juga mungkin yang akan menuju ke profesor. Nah ini sangat mumpuni untuk salah satu di antara itu tadi. Jadi itu unsur yang kedua. Dan yang ketiga, yang tentunya sangat kami rasakan terkait dengan institusi. Kalau sarana prasarana dan perlu kita khawatir lagi Pak. Tadi disampaikan sampai ada 3 kampus A, B, dan C. Walaupun peruntukannya berbeda, tapi kami yakin ini adalah salah satu modal yang sangat luar biasa. Institusi apabila perguruan tingginya itu dilihat dari akreditasi. Di 3 tahun terakhir saya pertama sekali dengan Pak Rektor itu melalui Zoom, aplikasi Zoom Pak Rektor. Dalam 1 tahun itu ada 6 prodi yang tadinya baik menjadi baik sekali. Nah ini evaluasi dari kami, dari kelembagaan sangat-sangat kami rasakan, terutama meningkatnya akreditasi pada perguruan tinggi khususnya BGM.